tasbati, justru dia akan batal dengan lompat. Berbeda kan melangkah dengan melompat niki. Berbeda. Jadi melangkah walaupun luas, maka ciri daripada melangkah niki adalah berbeda kaca melompat. Gerakannya ia lambat lamun melangkah. Lamun melompat gerakannya ia jelap. Melompat gerakan ini jelap, sehingga jelap untuk menempuh jarak jauh dengan melompat. Lagu lamun melangkah biasa, walaupun langkah tegap misalnya, tetap teparin langkah, dia teparin melompat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa illam tata'addad, dan jika dia tidak berbilang-bilang, la tabtulu biharakatin, maka tidaklah dia itu tidaklah solat itu batal biharakatin khafifatin, dengan gerakan yang ringan, dengan gerakan-gerakan yang ringan. Gerakan ringan ini misal maknanya, jadi lamun itu melangkah berturut-turut, sekalipun ini kan satu kaki. Hal ini adalah gerakan ringan. Adapun langkah cepat walaupun satu kaki, dan ini gerakan berat. Berbedalah satu langkah ini agak rendah, walaupun selangkah semeter, padahal entukur dengan langkah sebruk. Si pelan-pelan ini adalah si selangkah ini bau jadi telu langkah. Lagu walaupun galoh aning melangkah, tetap teparani satu langkah. Berbeda kaca melompat. Melompat sekali doang batal. Nah ini maksudnya dalam suasana normal ya, dalam suasana aman. Adapun dalam suasana tidak aman, karena sidatul khauf ya marah sebruk. Tiang perlu bergerak 1000 kali atau melangkah 1000 kali ini jadi membatalkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa in katurat wa tawalat, dan jika banyak dan beriringan, tapi tak ringan, bal tukrahu, tetapi sekedar makruh, ndek sampai membatalkan, karena gerakan ringan walaupun berturut-turut 3 kali atau lebih, ndek membatalkan. Lagu makruh kata riki usbu'in, seperti menggerakkan akan jari-jari, au asabi, atau beberapa jari, pi hakin au subhatin, yaitu pada hakin inilah semacam si tetekan untuk menimpunkan angka, maratan tasbih berangka ini, au subhatin, atau tasbih waktu tiang plogoh salah tasbih misalnya, ma'akararin, serta penetapan akan gerakan tangannya, tapak tangan, genit misalnya, tapak tangan tetap atau mati di otak, tapak tangan tetap melekat, lagu hanya jari-jari tangan saya bergerak. Qala al-hadib ma'atawilihi an mahallihi. Nah, kalau dia itu adalah berpindah daripada tempatnya, kemudian walaupun hanya gerakan jari, tetapi tapak tangannya yang berpindah-pindah 3 kali, maka nikilah abtala talatun minha,
membatalkan oleh 3 daripadanya. Qala syekhuna, telah berkata guru kita, wa huwa mutamalun, dan dia dihamil pengertiannya, wa kharaja bil asabi, dan keluar dengan asabi itu al kafu, yaitu tapak tangan. Jadi tapak tangan, fatahari kuatalatan wilaan mubtilun, maka gerakan tapak tangan itu 3 kali membatalkan. Illa ayyakuna bihi jarabun, kecuali apabila ada baginya jarabun. Jarab itu kaos. La yasiru ma'hu adatan ala adamil haqqi, yaitu tidak jadi bersamanya kebiasaannya ala adamil haqqi, atas ketiadaan menekankan. Fala tabtulu lidarurati, maka tidaklah batal karena darurat. Sebagian mengatakan jarab ini lah semacam kudis, isi menyebabkan terjadi gatal. Sehingga lamun dek dengan karuk misalnya akan mengakibatkan dek husuk masih dan ini jerah. Qala syekhuna bil haqqi marratan widatan, dengan haqqi itu 1 kali. Wa kadza rapuha, begitu juga di baris hadapannya. An sadri, artinya rapuha mengangkat akan itu si tangan, an sadri daripada dadanya. Wa wada'aha ala maudi'il haqqi, lalu dia menaruhnya atas tempat di garuk itu. Marratan widatan sekali, ay ini tasala ahdahuma, jikalau berhubungan salah satu daripada keduanya, bil ukhra dan yang lainnya. Wa illa, dan kalau tidak, fakullu marratin ala ma istazarahu syairuna, maka setiap kali sesuai dengan yang diterangkan oleh guru kita. Nah niki secara panjang sini sebut tentang masalah gerakan ini gitu ya. Gerakan karena yang belum memiliki anggota kode, memiliki anggota belik. Percampuran antara anggota belik dengan cara masuk niki, nempelkan lek tempat si rapat kanca tauna genit, kemudian jari si bergerak. Pindah malik di tempat selain. Perpindahan tapak tangan ini berarti perpindahan anggota belik, mengakibatkan terjadinya batal. Nah niki tentang masalah batal masih niki diman selesai insyaallah. Masih banyak pembicaraan tentang masalah yang membatalkan sholat. Karena dengan cara semacam niki tiang pelunggu akan dapat menilai diri sendiri tentang apakah sholat si gawit yang pelunggu niki ya girang batal atau tidak. Karena lamun yang pelunggu kan si membatalkan niki jelas tidak tahu batal di sholat niki. Padahal kadang-kadang pirkan ini batal, wah parah itu dia batal karena berdasarkan ilmu. Nah, niki. Jadi nikilah sangat penting tiang pelunggu mengetahui hal-hal si membatalkan. Jadi makin sanara pelunggu sami ketuhanan sila saja. Gini. Waalaikumsalam. Gerakan gerak dalam sholat itu kan 3 kali batal. Namun pernah juga kita lihat gerakan pakai tangan kiri berulang-ulang. Itu 1. Yang kedua, kita kan kalau habis makan terus kita sholat, nah tidak kita tahu bahwa di dalam mulut ada sisa makanan. Kita dalam keadaan sholat, nah apakah kita telan atau kita buang atau gimana solusinya? Yang ketiga, kita sholat, kita berdehem itu apakah batal atau tidak? Itu aja. Jadi anggota 2 ya, besar dan kecil. Baik anggota di kiri kanan maupun kiri, gerak 3 kali sudah membatalkan dia, tangan maupun kiri. Apabila kita melihat orang sedang sholat tapi bergerak tangan yang kiri untuk melakukan apa saja, kemungkinan 2. Pertama, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan, atau kemungkinan kedua pahamnya berbeda dengan kita yang menganggap bahwa itu tidak batal. Kan banyak juga kita lihat seperti itu ya.
Nah, kemudian yang kedua ada sisa makanan ya. Makanan pada waktu sholat, kebetulan tiba-tiba ini mengganggu waktu kita membaca misalnya qiraah kita. Tapi bisa kita dirikan lidah berapa kali pun dia berat, tidak batal. Gigi, bibir berapa kali. Nah sekarang bagaimana? Harus kita buang. Jangan ditelan. Kalau telan batal, sholat kita batal. Salat kita batal kalau pun ditelan. Kecuali kalau liur ditelan tidak batal. Kalau ini sisa makanan itu membatalkan, walaupun dia kecil, membatalkan. Nah kecuali yang terlalu kecil, makfun, sangat kecil bisa dimaafkan. Maka kalau kita buang kemana? Buanglah ke bawah. Buangnya ke bawah, di bawah kaki kita. Kalau ke kiri bagaimana? Kalau ke kiri tidak ada siapa-siapa, ke kiri. Tapi lebih bagus ke bawah. Karena di kiri juga ada malaikat. Nah kemudian yang terakhir itu apa tadi itu? Keren. Ya betul. Kalau berdehem tanpa ada alasan itu membatalkan sholat. Kalau dia 3 kali. Tapi kalau kita berdehem supaya longgor tenggorokan agar bagus bacaan kita, walaupun kecil suara kita kan bacaan kita pasti agak terganggu kalau tidak sesuai dengan. Silakan berdehem. Karena berdehem ini adalah melonggarkan. Nah kalau kita sengaja tanpa ada alasan tidak darurat maka itu akan membatalkan sholat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadinya ada 2 pertanyaan, mohon penjelasannya Tuan Guru. Pertama, Ana pernah sholat di suatu masjid, gitu kan. Datanglah seseorang makmum, gitu kan. Dia paling terakhir safnya. Tapi tiba-tiba dia masuklah ke depan imam. Apakah sah sholatnya yang dia melompat gitu ke depan untuk didampingnya sama imam? Yang satu. Yang kedua, Tuan Guru, kalau kita ada keraguan di dalam sholat yang tentang rakaatnya, apakah kita boleh sujud sahwi atau bagaimana solusinya, Tuan Guru? Pertama, seperti tadi itu, kalau dia memang belum sholat langsung nyelonong ke depan, kemudian dia jadi imam kita, atau dia menempati tempat posisi di belakang imam, padahal dia belum mulai sholat, dia cari tempat itu misalnya, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya dan tidak kecuali ada orang yang terganggu. Kemudian kalau dia dalam keadaan sholat lalu cepat langkahnya, bergerak lebih daripada 3 kali, langsung dia ingin menempati tempat di posisi belakang imam karena dia tahu bahwa di belakang imam itulah sangat besar fadilahnya, maka seperti tadi itu, apakah dia tidak tahu bahwa itu membatalkan, atau yang kedua pahamnya berbeda dengan kita yang menganggap bahwa tidak batal. Nah kemudian apabila ragu-ragu antara 2 dan 3 misalnya, atau 3 dan 4 dalam rakaat, maka ambil yang lebih sedikit. Setelah itu sujud sahwi. Misalnya sebenarnya kita sudah 4 rakaat ini, tapi kita ragu-ragu. Padahal kita mau duduk tasyahud akhir, tapi langsung kita naik ke rakaat yang kelima dengan suatu keraguan. Ambil saja yang katakan 3 sudah, yang 4 ini. Berarti kita naik ke rakaat yang kelima, nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud. Nah itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq bahwa yang menyempurnakan sholat kita itulah sujud sahwi apabila dia kurang atau lebih. Kalau kurang dengan sebab meninggalkan rukun 1, sempurnakan 1 rakaat. Meninggalkan surat aba'at, sempurnakan dengan sujud sahwi. Atau lebih, maka sempurnakan dengan sujud sahwi. Karena sholat ini ketika dia lebih jadi kurang dia. Itu karena bisa batal kan kalau kita sengaja dan tahu. Jadi cukup mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiang pelungguh menjadi orang yang muqimis shalat wa min zuriyati.
Mudah-mudahan kita jadikan sebagai orang yang menegakkan sholat bersama anak cucu kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan ampunan ketika sholat kita ternyata tidak sempurna menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.